Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Distrik dimanapun berada, salam cerdas berkarakter. Bersama saya Lina Mahsulafari, Wong Ayu Jari Ibuku. Bertemu kembali di podcast Distrik Depok. Lihat kreasiku, tunjukkan kreasimu. Saat ini saya ditemani oleh seseorang yang cantik dan multitalenta. Beliau adalah Ibu Desi Martini SKM, ya Kasih PAUD Dinas Pendidikan Kota Depok. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lina. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Oh alhamdulillah Kalau puasa tetap sehat. Mantap, ini yang saya suka. Ngobrol-ngobrol Ibu. Bagaimana sih untuk, kan Ibu sebagai Kasih PAUD nih, ada nggak sih program PAUD khusus Depok itu di bulan Ramadan gitu Bu? Ya. Terima kasih Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Sobat Distrik semua, seperti yang disampaikan Bu Lina tadi, ada nggak sih program khusus ya untuk pendidikan anak usia dini di Kota Depok perihal mengenai bulan Ramadan gitu ya. Sebetulnya kami sesuai ya dengan surat edaran Ibu Kepala Dinas ya beberapa waktu yang lalu, semua satuan PAUD melaksanakan himbauan tersebut. Seperti kita ketahui, kalau untuk kegiatan menyambut bulan Ramadan, semua satuan PAUD pada umumnya ya, sebagian besar lah ya, Bu Lina mungkin juga tahu, pada saat menyambut bulan Ramadan pasti melaksanakan pawai tarhib Ramadan ya yang dilakukan. Betul, keliling-keliling semarak gitu ya, bawa tulisan-tulisan gitu ya, di mana anak-anak PAUD namanya ya, anak-anak PAUD itu senang gitu ya. Kita biasakan untuk senang, bahagia dalam menyambut bulan Ramadan. Jadi mereka terekam gitu ya, bagaimana kalau mau bulan Ramadan tuh mereka udah hafal gitu. Pasti mereka akan keliling-keliling di sekitar lingkungan ya, sambil mengenal lingkungan ya, lingkungan di mana PAUD itu berada. Kemudian anak-anak membawa atribut-atribut. Nah itu yang memang rutin sebetulnya dilakukan di satuan PAUD ya. Terus ini udah sih kan kalau nggak salah Rasulullah itu pernah bersabda gitu ya, bahwa ada 2 kenikmatan yang sering manusia lupakan, yaitu kesehatan dan waktu luang ya. Oh iya Nah betul betul kan ya. betul Nah betul. terus kalau pas puasa gini nih kan banyak orang tuh berlomba-lomba memperbanyak ibadah gitu Betul ya. betul. Tapi maaf kadang mereka justru melupakan yang namanya kesehatan Oh gitu ya. ya. Alasannya nggak mau gerak atau apa, alasannya karena takut lapar, terus atau lemes dan macam-macam gitu kan. Nah kemudian bahkan untuk makanan itu sendiri pun, kan menurut saya tuh kadang-kadang justru di bulan Ramadan tuh malah berlebih, menurut Iya. saya nih, nggak tahu benar nggak ya. Itu karena ketika seharian puasa, terus saat berbuka puasa kita nyidang hidangan banyak banget, terus kita makan semuanya. Nah, kan saya tahu nih bahwa Bu Desi nih selain Kasih PAUD, beliau itu juga pengurus Persagi, Persatuan Ahli Gizi. Betul ya Bu Oh ya? betul betul Nah betul betul, betul Bu Lina, makanya iya. untuk ini kaitannya nih saya pengen nanya sebenarnya, sehat itu seperti apa sebenarnya Bu? Iya Jadi penasaran saya soalnya nih, iya betul. itu. Alhamdulillah betul ya Bu Lina, saya juga sebagai pengurus Persagi ya, Persatuan Ahli Gizi Kota Depok. Jadi memang sehat sehat itu kan jasmani, rohani udah kita sudah tahu. Kalau rohani tadi di bulan puasa ini Iya. kita juga tentunya harus tetap sehat ya, baik Iya, jasmani maupun rohani. betul. Betul tadi Bu Lina sampaikan ya, bagaimana kita bisa menggunakan waktu luang itu tanpa sia-sia. Apalagi di bulan Ramadan kita tahu pahalanya dilipat gandakan. Betul Melakukan yang wajib saja berlipat ganda. betul. Melakukan yang sunnah
seperti melakukan yang wajib. Jadi Betul. artinya harus berlomba-lomba gitu. Makanya kita nggak boleh sakit ya, Iya, harus sehat terus gitu betul. ya, biar kita bisa beribadah secara full di bulan Ramadan. Karena hitung-hitungannya pahalanya berlipat ganda gitu ya. Nah jadi bagaimana sih sebetulnya eh, menjaga kesehatan? Agama Islam itu luar biasa, Bu Lina. Jadi memang puasa itu kan wajib ya. Iya. Karena sebetulnya di balik puasa itu sebetulnya salah satu tujuannya untuk menjaga kebugaran dan kesehatan kita sebetulnya dengan Oh, berpuasa. gitu ya? Ya betul, Masya Allah luar biasa. Jadi memang tapi puasanya harus sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah tentunya ya. Jadi jangan sampai juga kita puasa tapi nggak sahur. Nah itu juga kan Iya, iya. kalau kalau eh, yang baik itu kan kita berbuka kemudian melakukan sahur juga ya. Jadi itu juga harus kita terapkan dengan baik. Terus kemudian tadi kalau ditanya, Bu Lina tanya, makanannya harusnya yang seperti apa sih kalau bulan puasa gitu ya. Sebetulnya di bulan puasa itu tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan dalam hal menu ya. Tetap kita mengedepankan menu gizi seimbang. Ya, mungkin Bu Lina pernah dengar ya gizi Iya, seimbang. sering Oh, denger, sering dengar cuman ya? cuman Iya, nggak paham di sebenarnya gizi betul. seimbang itu seperti apa gitu kan, Nah, bisa jadi apa yang saya, "Oh ini sudah seimbang kok oh menurut saya," betul, tapi ternyata betul. menurut ahli gizi, Iya, "Oh iya. itu belum." Nah gitu kan bisa jadi Iya. tuh ya Bu ya, Jadi itu. kalau dulu Mhm. kita era-era kita taunya mungkin 4 sehat 5 sempurna. Iya Ya, betul, betul. Nah, heeh. sekarang sudah beralih karena kan pengetahuan semakin berkembang, jadi perubahan itu menuju kebaikan semakin berubah gitu ya. Jadi bukan 4 sehat 5 sempurna lagi tapi gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu tidak hanya melihat makanannya saja. Jadi di dalam gizi seimbang itu juga diperhatikan selain makan beraneka ragam ya, Mhm. kemudian juga kita melakukan aktivitas fisik juga dilihat di situ. Oh itu Jadi termasuk dalam gizi seimbang masuk ya? dalam gizi Oh, seimbang. Jadi jangan disangka hanya melulu makanan saja yang kita lihat di gizi seimbang, tapi juga iya. aktivitas fisik juga kita perhatikan. Kemudian menjaga agar berat badan kita tetap ideal itu juga salah satunya. Aduh itu yang paling Nah, susah. betul ya. Jadi melakukan aktivitas fisik tadi ya. Heeh. Terus ternyata memantau berat badan itu tuh juga penting. Jadi tidak hanya sekedar makan, untuk mengukur apakah yang kita makan sudah sesuai atau tidak, itu harus kita pantau dengan tadi memantau Untuk berat berat badan badan. tadi Betul. ya? Kalau untuk Oh, dewasa mhm. biasanya kita diwajibkan untuk 6 bulan sekali. Oh per 6 bulan Per ya? 6 bulan. Kalau balita anak-anak PAUD Iya, setiap setiap bulan, bulan, betul. betul Bu Iya, Lina. Jadi oh. memang anak PAUD kan juga setiap bulan diukur berat badannya Iya, ya. sama tinggi badan juga ya, Betul, betul. berat badannya. Jadi itu untuk mengetahui sebetulnya Mmm, apakah tumbuh kembang anak-anak PAUD itu baik gitu. Begitu juga kita yang orang dewasa, apakah yang kita makan ya, terus aktivitas fisik yang kita lakukan sudah seimbang belum, sudah sesuai belum. Cara mengukurnya dengan tadi melihat berat badan kita apakah sudah ideal atau belum ya. Mudah sebetulnya mengukur berat badan ideal atau tidak, bisa langsung tinggi badan dikurang 110. oh, Gampangnya seperti itu tinggi untuk badan dikurangi 110 betul, ya? untuk sobat Disdik di rumah. Jadi Mhm. nggak perlu untuk mengukur berat badan ideal atau tidak kita itu harus ke puskesmas dulu atau ke rumah sakit dulu Mhm, atau langsung menemui ahli gizi, enggak. mhm. Tapi untuk screeningnya kita bisa mengukur sendiri. Jadi dengan tadi tinggi badan Tinggi kita berapa badan dikurang 110. dikurangi 110, Iya. ketemulah idealnya Nah, gitu betul. ya? Atau kalau yang mau lebih eh, apa namanya, pengukuran yang lebih itu kita menggunakan IMT, indeks Oh, massa ini. tubuh. Jadi di mana berat badan dan tinggi badan itu diproporsionalkan. Jadi Mmm. cara mencarinya juga mudah sebetulnya ya. Berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Aduh, pakai ada Dalam meter. kuadrat. Betul. Ada di kalkulator Untuk enggak itu? dewasa, oh Itu iya dewasa. bisa pakai Bisa di kalkulator kalkulator, bisa ya? betul. Jadi Oh, berat badan kita iya. dalam kilogram berapa, Mhm, kemudian tinggi badan kita misalnya 150, mhm, jadinya 1,5 meter kan, mhm kita mhm. kuadratkan 1,5 kali 1,5, 2,25. 2,25, Jadi heeh. nanti ada indikatornya. Oh kalau range-nya
yang normal itu 17,5 sampai 21 misalnya. Lebih dari situ berarti kita udah obesitas atau kelebihan berat badan. Nah itu bagaimana gizi yang seimbang. Tadi pola makannya harus kita tuh mengenal di gizi seimbang itu piring makanku. Nah jadi di anak PAUD juga Piring makanku. betul. Itu Jadi isi singkatan atau piringku. ini? Oh, isi piring. Kalau di luar negeri itu my Heeh. plate bilangnya Oh ya. iya iya Jadi iya. apa sih yang harus kita makan? Jadi setiap kita makan isinya tuh harus apa saja sih? Jadi nggak perlu lagi untuk sobat disdik ini menakar-nakar gitu. Jadi oh ini berapa gram, tapi ada yang mudahnya. Bagaimana untuk masyarakat atau sobat disdik semua bisa kita lihat di isi piringku tadi. Isi piringku itu untuk yang dewasa. Jadi ada apa saja sih harusnya di dalam piring makan kita? Itu kita bisa lihat misalnya, oh harus ada zat pembangunnya. Oh harus ada zat pengaturnya. Oh harus ada sumber tenaganya. Sumber tenaga itu biasanya kita dapatkan dari apa, Bolina? Sumber tenaga Oh, sumber untuk tenaga untuk makan makanan yang karbohidrat, iya nasi, betul. iya, Jadi kentang, karbohidrat iya. ya, nasi, kentang, Sagu ya. betul. Kalau untuk Jagung. daerah timur ya Iya sagu, betul. jagung gitu. Kalau Heeh. kita mungkin pada umumnya masyarakat Indonesia nasi. Nasi. Iya. Nah kemudian itu sebagai sumber zat tenaga. Kemudian untuk zat pembangunnya itu sumber yang berasal dari protein. Protein ya. Protein itu bisa Ikan kita ya. bagi dua, betul Bolina, betul. Jadi bisa protein hewani ataupun protein nabati. Untuk protein hewani itu pasti namanya hewani berarti contohnya udah tahu ya Bolina Iya. ya. Jadi Ada ikan, daging gitu ya. Di PAUD kan kita juga Iya, mengajarkan betul, anak iya, PAUD iya. ya biar mengenal protein hewani, biar badan tidak stunting, biar tinggi. Kalau di anak PAUD kan seperti itu. Jadi protein hewani. Jadi seperti ikan, telur, daging, hati ya itu semuanya, atau seafood ya, sumber-sumber makanan laut itu harus ada juga sumbernya, salah satunya di piring kita. Kemudian juga sebagai zat kalau untuk nabatinya tadi tahu tempe ya. Tapi kalau memang untuk anak-anak PAUD sebetulnya memang kita lebih mengoptimalkan sumber protein hewani tadi. Tapi maaf nih Bu, sumber hewani nih. Kalau semisal itu kayak ikan asin, ikan teri itu termasuk hewani nggak sih? Karena kan kita masyarakat itu kan tidak semuanya berada di level yang bisa mencukupi kebutuhan hewani tadi gitu loh. Jadi untuk dimix udah deh. Ikan asin itu masuk protein hewani, masuk tapi proteinnya. jangan lupa untuk takarannya pasti akan berbeda dengan sumber protein yang segar. Kalau protein hewani itu terus kalau yang sudah diawetkan seperti ikan asin itu berisiko juga untuk, karena natriumnya tinggi, garam yang ada di dalamnya itu tinggi, ya, betul. Jadi pasti akan berbeda nilai gizinya. Dia masuk kelompok protein hewani, tapi nilai gizinya akan berbeda. Jadi di 50 gram ikan asin dengan 50 gram ikan kembung misalnya atau ikan segar ya, itu pasti akan berbeda. Dan kita kan tidak mungkin makan 50 gram ikan asin. Kalau ikan asin kan paling makannya sedikit cuma ya sama nasi gitu. Betul. Jadi memang karena glutamatnya ya kalau di ikan asin itu, jadi kayaknya membuat selera makan tuh jadi nikmat ya. Apalagi betul. kalau pakai sambal ya. Betul. Sampai terasi nasi panas. Aduh, puasa ini ya. Betul. Jadi memang konsepnya sebetulnya makanan isi piringku itu sama. Baik untuk dewasa ataupun anak PAUD. Isinya tadi yang membedakan itu tadi ya sumber 3 tadi ya, ada zat pengatur, zat pembangun dan zat tenaga. Kalau pengatur tadi salah satunya buah dan sayur. Jadi di dalam piringku itu harus ada sumber karbohidrat, misalnya nih nasi berarti harus ada sumber tenaga. Kemudian harus ada pembangunnya. Jadi sumber dari protein ya. Jadi betul lauk pauk lah kita sebutnya ya. Kemudian pengatur sayur dan buah. Jadi isi piringku itu harusnya itu konsepnya, isinya seperti itu. Sama dengan anak PAUD juga, tapi yang membedakan jumlahnya. Kan kalau anak PAUD porsinya lebih kecil ya, betul. Kalau dewasa piring makan pada umumnya. Ya. Berarti ini berlaku juga nggak pada saat kita puasa nih, yang saya bilang tadi bahwa kalau kita puasa seharian, kita menjelang puasa semua dibeli, semua dimakan itu berlaku gitu nggak? Karena kan secara kita siang nggak makan nih, pagi kan diganti sebelum subuh kita sudah makan itu kan. Boleh nggak sih ketika berbuka tuh terus kita keroyokan ya makan, semua dimakan semua ya? dimakan, karbo ada tapi pokoknya semuanya lah gitu. Itu perlu atau tetap sesuai porsinya kecil-kecil gitu gimana? Jadi gini Bolina,
untuk sobat Disdik juga, kalau untuk porsi baik di bulan Mhm. puasa ataupun di hari-hari biasa itu Mhm. sama, Bu. Mmm. Jadi sebetulnya yang bergeser itu hanya waktu makan. Oh. Kita kan biasanya makan pagi, siang, sore ya, Iya. pagi, siang, sore. Nah, di bulan puasa Mhm. jumlahnya itu tetap harus sama, jadi nggak boleh over. Karena Oh. ada kolak kacang ijo, kolak Iya. singkong, Teh somai, panas teh itu. panas, Heeh. teh panasnya pakai gula Pakai juga gula, ya, iya bergula. Nah, betul. jadi tetap harus, sesuai dengan, gizi seimbang tadi. Mmm. Jadi tetap tidak boleh berlebihan karena kan, dalam agama kita juga dalam Mhm. agama Islam ya tidak boleh sesuatu yang Berlebihan, berlebihan itu tidak tidak boleh baik, ya. iya betul. Dalam hal makan juga tidak boleh gitu ya. Jadi, Mhm. makan selagi lapar ya, Mhm mhm. berhenti sebelum kenyang. Sebelum Itu kenyang. bagus sekali sebetulnya. Jadi memang di situ di mana kita harus menjaga, pola makan. Mhm mhm. Waktu-waktu makan itu juga harus teratur. Jadi nggak boleh sembarang makan. Jadi biar tadi ada, waktu lapar itu Mhm. udah ada belnya nih, oh jam Mhm. 12 Waktu lapar. makan, Nah itu heeh. waktu makan gitu. Jadi memang luar biasa ya, Mhm. semakin kita mempelajari Islam itu semakin, oh betul ya, kalau disandingkan dengan ilmu pengetahuan tuh luar biasa. Itu Mmm. semuanya terjawab ya, Masya Allah gitu. Oh. Bukan dalam hal mungkin pendidikan saja di, Mhm. ilmu kesehatan juga itu yang berhubungan dengan, keislaman itu Mhm luar mhm. biasa, eee, terjawab semua seiring dengan perkembangan, pada saat ini. Agama dan ilmu itu memang Betul, harus berdampingan, beriringan, betul ya, betul. oke. Tuh Sobat Disdik, jadi kalau buka puasa itu jangan berlebih-lebihan karena tetap ada Betul, aturannya gitu ya. betul. Tapi mungkin satu lagi Sobat Disdik kita perlu tahu nih dari Bu Desi gitu ya, sebenarnya punya tips nggak sih Bu, supaya kita bisa mengendalikan diri Oh, dari makan makanan yang maaf berlebihan tadi? Termasuk misalkan gini, boleh nggak sih ketika saya berbuka itu saya minum teh panas, terus kemudian karena ada es saya minum es buah, ada buahnya loh ini gitu loh, bener-bener buah gitu. Terus kemudian saya makan gorengan gitu, boleh nggak sih Bu ya. Desi tipsnya supaya Sebetulnya kita intinya sehat ya? makanan itu semua boleh dimakan ya, Mhm. tapi asal jumlahnya jangan berlebihan. Jadi Mmm. misalnya kalau, pada saat kita berbuka sesuai sunnah sajalah gitu. Jadi, Mmm. dahulukan dengan yang, Manis, ya artinya manis itu nggak mesti harus yang kurma semua ya? dari gula pasir Oh. gitu ya, atau dari gula kolak gitu. Karena image kan manis gitu ya? Betul. Jadi Heeh. kadang-kadang, masyarakat kita nih sobat Disdik jangan sampai salah. Jadi manis itu, oh pokoknya kan manis nih, kolak manis. Jadi batasi juga, unsur-unsur gula, sederhana. Gula yang langsung bisa diserap oleh tubuh itu, Mmm. sebaiknya, kita kurangi. Jadi kalau misalnya Mmm. udah minum teh manis, mungkin besoknya baru kolak. Ya artinya Oh, jangan iya iya. teh manis, kolak, bubur sumsum itu semuanya dimakan Heeh semua. heeh. Nah, yang paling bagus tuh Rasulullah Bu Lina, Iya iya gimana? makan kurma, ya Oh berbuka iya. dengan kurma ya, jumlahnya ganjil, kemudian, istirahatkan lambung karena kan takutnya lambung juga kaget Mhm mhm. ya, begitu kosong kemudian wah diisi penuh, nah itu bisa juga menyebabkan, penyakit kalau misalnya lambung Mmm. kita itu terus-terusan dipaksa untuk, eee, apa namanya, mencerna makanan yang Mmm. jumlahnya langsung banyak gitu ya. Mhm. Jadi tadi, dahulukan dengan yang manis bisa kurma ya, Mhm. kemudian mungkin kita bisa sholat maghrib dulu, kemudian, baru kita, eee, makan besarlah Makan istilahnya ya, besar. tadi makanan yang ada di isi piringku Mhm tadi ya, mhm. yang udah komplit Ya gitu sudah. ya, betul. Nah kemudian, eee, juga banyak yang menanyakan loh Bu Mhm Lina, mhm. kalau makanan tadi seperti itu ya, Iya. terus nanti kalau buat makan itu kan misalnya anggap, makan malam ya pas buka. Makan Mhm. paginya dari mana? Ada di sahur. Makan Mmm. siangnya mungkin nanti, misalnya kita habis taraweh mau Mhm. makan, buah atau mau Mhm. makan, makanan sedikit lagi itu Mhm. diperbolehkan saja. Oh. Jadi tetap jumlahnya terpenuhi. Mau 2 Mmm. kali pun jumlahnya agak ditambah itu juga diperbolehkan. Oh, Ya wah, pokoknya intinya jangan berlebih-lebihan. yes.
Duh nggak salah saya ngundang Bu Desi ke sini. Wah, jadi nambah ini pengetahuannya. Jadi Alhamdulillah. sehat itu pilihan ya. Betul, terus Itu. olahraga juga jangan takut. Oh iya betul Betul, ya harus pilih olahraga olahraga yang walaupun ringan-ringan. puasa kita Walaupun tetap puasa tetap biar olahraga bugar itu ya. harus olahraga. Oh iya Jalan kaki, betul. jalan santai itu boleh. Jadi Mhm. olahraganya juga jangan berenang puasa berenang. Enak nih terkuras energinya ya. Nah jadi Aduh ya Allah. tetap olahraga yang ringan itu dianjurkan selama berpuasa. Wes mantap keren. Saya jadi bertambah wawasan ya. Ya Aduh, alhamdulillah. terima kasih ya Bu Sama-sama Desi. Ya Bu Allah, Lina, terima kasih. Lain betul. kali jangan bosan ya kalau diundang ke sini Oh betul, lagi ya. Ya alhamdulillah insyaallah Allah, siap. itu ya. Mhm. Ya sebagai penutup ada closing atau enggak Bu? Untuk teman-teman Sobat Distrik? Ya. Ada? Untuk Sobat Disdik, sebulan kita puasa, tetap harus semangat, kemudian jaga kesehatan, kebugaran juga harus kita capai ya. Kemudian jangan lupa kalau kita tidak bugar pasti kita tidak bisa melaksanakan ibadah yang tadi kita sudah sampaikan, pahalanya berlipat ganda. Jadi ikuti anjuran Rasulullah ya, makan secukupnya ya, kemudian jaga kesehatan. Mungkin itu jangan berlebih-lebihan intinya. Mungkin itu saja, terima kasih. Sehat adalah pilihan. Kebugaran bisa kita munculkan dari diri kita sendiri. Karena tiap-tiap yang kita kerjakan akan dimintakan pertanggungjawabannya. Terima kasih Bu Desi atas kehadirannya. Mohon maaf lahir batin. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat untuk kita Ya, semua dan sama-sama menjadikan Bu pahala Lina. buat Ibu Amin, Desi. amin ya rabbal alamin. Sobat Disdik yang saya sayangi, alhamdulillah berakhir sudah pertemuan kita hari ini di podcast Disdik Depok. Salam cerdas berkarakter. Ini lihat kreasiku, tunjukkan kreasimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.